Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda Waalaikumsalam pemirsa warahmatullahi BKTV wabarakatuh. yang ada di rumah? Jumpa lagi bersama saya Teguh Suharjono dalam program BKTV Talk. Program ini hadir setiap hari Senin, hari Rabu dan hari Jumat untuk menemani Anda di rumah. Kita di sini akan diskusi dan bertanya-tanya ya terhadap narasumber dengan narasumber yang akan kita undang nantinya. Pemirsa PKTV, saya ingin menyapa Anda yang ada di Kutai Timur, yang ada di Samarinda maupun yang ada di Tenggarong. Semoga siaran kami bisa Anda terima di sana karena kita mulai beralih ke digital. Jadi salah satu program pemerintah yang akan mendigitalkan sisi sampai hingga ke penyiaran. PKTV adalah salah satu TV lokal di Kalimantan Timur yang mencoba untuk bermigrasi dengan teknologi terbaru, yaitu teknologi digital. Nah, pada edisi kali ini, PKTV Talk akan membahas tentang Surat Edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 yang kemarin sempat banyak dibahas di masyarakat, dan untuk itu kami mengundang narasumber yaitu Bapak Haji Muhammad Izat Solihin SAG MPD. Beliau dari Kepala Kemenak Kota Bontang. Langsung saja saya sapa. Assalamualaikum Pak Izat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Teguh. Terima kasih Pak Kepala Kemenak sudah terhubung dengan kami dan atas waktunya kami ucapkan terima kasih bisa bincang-bincang dengan PKTV Talk, Pak Izat. Pak Izat, sesuai dengan tema yang coba kami angkat, karena beberapa hari kemarin beberapa daerah ada yang masih belum memahami kenapa Kementerian Agama membuat surat edaran. Nah, ini salah satu Kementerian Agama di Kota Bontang mungkin sudah mendapatkan jawaban dan mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan yang masyarakat sampai saat ini mungkin masih belum paham. Baik Pak Izat, saya pertanyaan pertama. Isi dari surat edaran itu mungkin bisa digambarkan apa-apa saja, meskipun tidak semuanya, mungkin bisa digambarkan apa saja isi dari itu, dan akhirnya sekarang ada beberapa yang masih menjadi pro kontra di kalangan masyarakat. Silakan Pak Izat. Baik, pertanggal 18 Februari 2022, Bapak Menteri Agama telah menandatangani Surat Edaran nomor 5 tahun 2022, di mana penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola ini adalah merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu syiar di dalam kehidupan bermasyarakat. Di mana kita ketahui bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang beragam, baik dari sisi agama, keyakinan, latar belakang, dan lain sebagainya. Ini dalam rangka untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial. Tentunya tujuan ini dalam rangka memberikan pedoman pengeras suara di masjid dan mushola dengan tujuan adalah menciptakan sebuah ketentraman, ketertiban, kenyamanan bersama. Di dalam surat edaran tersebut bahwa penggunaan pengeras suara itu, baik itu di masjid dan mushola, adalah baik itu di luar maupun di dalam. Ada perangkat pengeras suara yang bisa difungsikan, diarahkan ke ruangan di masjid atau mushola. Ada juga bisa difungsikan, diarahkan keluar ke ruangan masjid dan mushola. Mengingat ini penting untuk bisa diketahui oleh masyarakat. Bagaimana tata cara penggunaan pengeras suara? Tentu ini penting untuk saya sampaikan.
terkait dengan waktu sholat 5 waktu seperti sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Ya. Silakan Mas Teguh. Ya, terima kasih. Pemirsa PKTV, memang yang menjadi pro kontra dari SE Kemenak itu adalah penggunaan toa atau pengeras suara yang ada di masjid. Nah, beliau barusan sampaikan bahwa hal itu dilakukan untuk mengatur. Nah, sekarang yang mesti harus kita tanyakan bagaimana cara mengaturnya. Meskipun tadi sudah disampaikan oleh Pak Kemenak adalah dalam waktu sholat ada saatnya digunakan di dalam dan ada saatnya dilakukan keluar. Nah, ini gimana Pak Kemenak? Maksudnya untuk aturan penggunaan toa itu. Baik Mas Teguh, terkait dengan tata cara penggunaan pengeras suara pada waktu-waktu sholat, seperti sholat subuh. Sholat subuh itu sebelum azan pada waktunya pembacaan Al-Quran, sholawat, tarhim, menggunakan pengeras suara keluar dalam jangka waktu 10 menit. 10 menit sebelum adzan ya? 10 menit sebelum waktu adzan. 10 menit sebelum adzan. Saya rasa cukup untuk para kaum muslimin muslimat bersegera untuk ke masjid, ke musola atau ke rumah Allah dalam rangka persiapan pelaksanaan sholat subuh berjamaah. Iya. Adapun terkait dengan sholat zuhur, asar, maghrib dan isya adalah penggunaan pengeras suara di luar, baik itu pembacaan Al-Quran, sholawat dan seterusnya itu paling lama 5 menit. Paling lama 5 menit. Kemudian, ya. 5 menit ya. Kemudian untuk sholat Jumat ya, sebelum adzan pada waktunya pembacaan Al-Quran atau sholawat tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit. 10 menit untuk hari Jumat ini ya, untuk sholat Jumat maksudnya. Penyampaian, pengumuman, baik itu petugas Jumat, hasil infak, sedekah, pelaksanaan sholat khutbah Jumat, sholat zikir dan doa itu menggunakan pengeras suara di dalam. Ya, Pak. Ini tentu. Baik. Ya, silakan Pak. Dan ini tentu dalam rangka juga mengatur ya. Mengatur, memberikan kenyamanan. Kalau suatu saat nanti melebihi dari waktu-waktu itu kan tentu ada juga yang merasa terganggu. Bagaimana mungkin ketika kita memiliki tetangga, ada yang memiliki anak kecil, atau mungkin yang saudara-saudara kita yang sakit dan seterusnya, tentu kita juga harus memahami, merasakan itu semua. Dalam hal ini tentu dalam rangka memberikan kenyamanan, dalam rangka juga menciptakan harmoni sosial di tengah-tengah masyarakat, terlebih juga di masyarakat perkotaan. Karena penduduknya banyak, rumahnya berdepet-depetan gitu ya. Tapi Pak Izzat, ini kan sudah berlangsung lama ya di lingkungan kita. Kenapa baru sekarang Pak Menteri mengeluarkan surat edaran tersebut atau membatasi atau mengatur itu? Padahal dulu-dulunya kan sudah berjalan itu, Pak. Baik, itu sebenarnya di dalam instruksi Direktur Jenderal Bimas Islam itu sudah dikeluarkan pada tahun 1978. Sudah pernah dulu kan ya? Sudah pernah dulu. Dan itu tonnya kan tidak terlalu ini, kan namanya tidak terlalu besar ya. Ya. Karena itu merupakan instruksi Dirjen. Tetapi ketika ditingkatkan menjadi surat edaran itu kan menjadi lebih tinggi, kuat, lebih tinggi karena itu terkait dengan surat edaran Menteri Agama. Kalau yang sebelum-sebelumnya 1978 itu masih berupa instruksi Dirjen Bimas Islam. Maka
ini dalam rangka juga supaya tone-nya itu muaranya itu juga lebih dahsyat begitu ya. Artinya bisa lebih kuat lagi, maka dinaikkan menjadi surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 yang ditandatangani oleh Bapak Menteri pada tanggal 18 Februari 2022. Ya, oke, Pak Irsad, ada lagi aturan yang kami dengar bahwa kekuatan atau powernya itu juga pada angka sekian gitu, atau seperti itu atau gimana, Pak? Betul, di dalam surat edaran ini juga mengatur bahwa terkait dengan penggunaan pengeras suara itu maksimal 100 desibel. 100 desibel itu juga luar biasa itu kuatnya. Sudah cukup keras sebenarnya ya? Cukup keras, dan saya melihat juga mendengar beberapa informasi baik itu dari kasih dan penyelenggara yang ada di Kota Bontang itu menyampaikan bahwa hampir semua di masjid di Kota Bontang itu suara yang keluar dari masjid itu tidak sampai 100. Tidak sampai ya? Itu maksimal, tidak sampai. Itu bahkan hanya sampai 65. 65 saja, hampir separuh lah ya, lebih dari separuh lah ya. Lebih daripada separuh. Nah, dan Pak, itu lantas boleh, apa ya, yang dilakukan dari Kemenak setelah SE keluar, terus beberapa pro dan kontra tadi berdatangan lah ya dari masyarakat yang masih belum paham gitu. Lantas apa yang dilakukan Kemenak untuk mensosialisasikan SE tersebut, Pak? Kemenak Bontang. Pertama, kami memperkuat di internal kita. Kami memiliki beberapa tenaga-tenaga penyuluh agama honorer, juga penyuluh pegawai negeri. Itu kami perkuat dulu untuk bisa kita sosialisasikan surat edaran itu. Terkait bagaimana manfaatnya, terkait juga bagaimana dampaknya dan seterusnya, bahkan apa tujuan daripada surat edaran itu kami sampaikan kepada internal kita, sehingga nanti kami ini kan memiliki sekitar 28 penyuluh. Penyuluh inilah yang nanti menyampaikan kepada masyarakat, terkait juga semua warga Kementerian Agama bisa menyampaikan terkait surat edaran itu, bahwa surat edaran itu sama sekali tidak melarang suara adzan, tetapi juga mengatur terkait dengan pengeras suara, baik pengeras suara yang difungsikan ke dalam maupun keluar masjid ataupun mushola, sehingga nanti semua bergerak secara masif dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Bontang terutama, karena kami bertugas di Bontang. Dan saya melihat bahwa memang beberapa masjid terkait juga penyampaian dari Masjid Asy-Syuhada bahwa itu penting sekali untuk bisa dilaksanakan. Kemudian terkait juga beberapa ormas dari PD Muhammadiyah, kemudian dari Majelis Ulama itu juga menyampaikan, terlebih juga dari PCNU. Baik kami sudah melihat dan menerima video pernyataan terkait dengan persetujuan terkait dengan surat edaran itu. Ya, Pak, dari 70 penyuluh kurang lebih ya, dari 70 penyuluh yang dimiliki oleh Kemenak sekian itu, ya, apakah rata-rata mereka memahami dan akhirnya mendukung dari surat edaran tersebut? Karena ada beberapa masyarakat yang masih saja menganggap itu hal yang tidak penting bagi masyarakat. Baik, secara keseluruhan para penyuluh juga sudah kami sampaikan, dan kami diskusi, kami dialog untuk bisa memahami surat edaran itu. Ada yang memang ketika menyampaikan sekali ada pertanyaan, dan kami jelaskan dan kami terangkan sedemikian rupa bahwa sama sekali terkait dengan surat edaran ini memberikan dampak yang bermanfaat, bagaimana menciptakan lingkungan yang harmonis, menciptakan suasana yang adem, ayem, masyarakat tertib seperti itu. Itu kan lebih dirasakan oleh masyarakat. Terkait juga dengan para penyuluh itu, adanya karena memang juga penyuluh bagian daripada Kementerian Agama untuk bisa menyampaikan itu semua kepada masyarakat, karena mereka bertugas di masing-masing kecamatan. Terlebih juga nanti Kepala Kantor Urusan Agama memantau terkait dengan suluhan daripada para penyuluh-penyuluh itu kepada masyarakat.
sejauh mana surat edaran itu bisa diterima di masyarakat. Dan mohon maaf Mas Teguh, Ya. rata-rata untuk Kota Bontang, kami tahu warga Kota Bontang adalah warga yang memang memiliki disiplin tinggi, pengetahuannya di atas rata-rata dan seterusnya. Itu malah mendukung terkait dengan surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 itu. Ya, Pak Izzat, kecenderungan Baik. kecenderungan yang kami menilai persoalan ini dikarenakan ada kalimat-kalimat Menteri Agama pada saat itu yang membandingkan bahwa adzan dengan suara-suara anjing mungkin seperti itu. Penjelasan Pak Izzat seperti apa? Baik, terima kasih Mas Teguh Ya. atas pertanyaan yang luar biasa ini, karena memang ya sudah menjadi konsumsi publik ya. Iya, begitu iya. ya. Saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bahwa Bapak Menteri Agama sama sekali tidak membandingkan suara adzan dengan gonggongan anjing. Beliau memberikan pernyataan yang luar biasa seperti itu, bahwa silakan syiar, silakan pengeras suara dipergunakan dalam rangka syiar dan seterusnya. Tetapi pada syiar yang lain beliau bilang misal, Iya. misal kalau kita hidup di sebuah perumahan yang apa dikatakan Pak Menteri itu, ya itu betul-betul bahwa tidak ada sama sekali terkait dengan suara adzan, apalagi menyamakan suara adzan itu dengan gonggongan anjing. Kalau betul-betul kita perhatikan video, yang penting video Secara menyeluruh itu, ya, secara secara menyeluruh menyeluruh, dan secara totalitas, whole gitu ya, secara keseluruhan, tidak dipotong-potong, tapi insya Allah kita akan memahami secara keseluruhan bahwa sama sekali Bapak Menteri Agama tidak menyamakan suara adzan dengan gonggongan anjing. Lantas pada saat itu keluar dan memang pernyataan menteri ternyata persepsinya dibuat lain-lain ya dari persepsi masyarakat, sehingga ada sebagian masyarakat yang menuntut Pak Menteri untuk sampai mundur gitu. Bagaimana tanggapan Pak Izzat terhadap masyarakat yang masih menganggap demikian, Pak? Ya, tetap kami memberikan informasi, memberikan penyampaian-penyampaian keterangan kepada masyarakat bahwa terkait dengan aturan penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola itu tidak ada kaitannya sama sekali bahwa Pak Menteri itu menyamakan suara adzan dengan gonggongan anjing. Apalagi beliau kita ketahui kapasitas beliau juga selaku masih keturunan kiai dan juga beliau background yang memiliki background keagamaan yang kuat. Rasanya kok tidak mungkin lah Bapak Menteri menyampaikan bahwa suara adzan itu dengan menyamakan dengan suara gonggongan anjing. Itu yang mungkin perlu dipahami masyarakat. Kecuali kalau memang ya ada kepentingan-kepentingan. Nah, ini yang kami tidak bisa mengetahui sejauh ini. Ketika kita mendengar secara utuh video yang ada itu, tentu kami memahami bahwa Bapak Menteri sama sekali tidak menyamakan suara adzan dengan gonggongan. Ya, Pak, ini memperjelas saja biar masyarakat juga semakin memahami dari SE itu kepentingan-kepentingan itu, Pak. Mungkin saja ya. Tadi kan Bapak menyebutkan ada kepentingan-kepentingan yang mungkin saja itu saya nggak tahu tujuannya apa. Apakah ada indikasi itu, Pak? Kalau menurut Pak Izzat? Akhirnya yang Bapak kata bukan yang gonggongan, suara gonggongan tadi seolah jadi menteri ini malah salah gitu melakukan penyampaiannya gitu. Apakah ada kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak lain yang sehingga untuk menurunkan mungkin citra dari kementerian? Ya, kami tetap bahwa ketika ada surat edaran itu tentu kami sampaikan secara baik-baik, secara dari hati ke hati. Kalaupun juga ada yang pro kontra, itu pun juga kami sampaikan. Bagaimana bahwa dalam menciptakan suasana tertib, suasana adem, ayem, masyarakat itu terasa diayomi. Kami sampaikan seperti itu. Bahwa terkait dengan ada
yang kontra bagaimana Pak Menteri dan seterusnya itu ya kami tidak bisa memberikan komentar lebih jauh. Karena ini semua adalah terkait dengan apa namanya komentar masyarakat ini kadang ya memang tentu semacam banyak pikiran semakin banyak kepala itu kan kadang berbeda-beda menanggapinya. Ya, tentunya kami selaku dari pemerintah menyampaikan itu semua tidak henti-hentinya ya dengan apa namanya kepala dingin dengan dari hati ke hati supaya itu bisa diterima. Tidak lain dan tidak bukan tentu kita belajar dari vaksin begitu ya. Bagaimana vaksin ketika itu memberikan komentar-komentar yang negatif itu Pak ada, pro dan kontra juga ada. Tapi sekarang yang kita rasakan bagaimana semua orang masyarakat juga berduyun-duyun untuk bisa vaksin baik itu vaksin pertama, kedua dan seterusnya. Begitu mungkin. Terima kasih Pak Izat. Pemirsa PKTV, menarik sekali berbincang-bincang kita di PKTV Talk kali ini. Ada Pak Izat, Kepala Kementerian Agama Kota Bontang. Tadi dalam penjelasannya sangat jelas sekali bahwa tujuan dari SI ini sebagai langkah mengatur dari memberikan kenyamanan juga beribadah di lingkungan masyarakat. Nah, kita akan bertanya-tanya lagi yang lain, tapi kita akan saksikan pesan-pesan berikut ini masih di PKTV Talk. Baik pemirsa PKTV, masih di PKTV Talk. Kita tadi sudah bincang-bincang banyak dengan Kepala Kemenak Kota Bontang, Bapak Haji Muhammad Izzat Sholihin, SHG MGD. Beliau sudah banyak menjelaskan tentang tema kita pada edisi kali ini, yaitu aturan penggunaan pengeras suara di masjid. Kita akan coba lanjutkan tanya jawab dan bincang-bincang kita dengan Pak Izzat. Pak Izzat masih mendengar suara saya, Pak? Masih Pak ya? Masih mendengar suara bagus Mas Teguh. Siap. Nggih, Pak Izzat, beberapa hal tadi sudah saya tanyakan bahwa masyarakat masih saja ada yang menganggap bahwa Pak Kementerian Agama ini bikin gaduh gitu katanya. Padahal kalau kita lihat dari penjelasan tadi, dari mendengar penjelasan tadi, ternyata tujuannya untuk mengatur. Meskipun masih ada saja yang masih belum memahami hal ini. Nah, Pak, kira-kira yang sekarang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Bontang setelah dengan penyuluh-penyuluh tadi dipanggil, terus kira-kira apa lagi, Pak, untuk menyampaikan itu? Karena masih mungkin ya masih saja ada masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh terkait SI itu. Baik, terima kasih. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah Kota Bontang terkait juga dengan aksi damai ya yang kemarin hari Jumat dilakukan oleh masyarakat atas namakan Muslim Kota Bontang. Kota Bontang. Ya itu kami menyampaikan. Event-event yang seperti itu ya kami tidak diam, tetapi kami sampaikan kepada elemen masyarakat yang mengatasnamakan Muslim Kota Bontang bahwa apa yang disampaikan Bapak Menteri itu sama sekali tidak ada menyamakan terkait dengan suara adzan dengan gongongan anjing. Tentu siapapun ketika itu mendengar pernyataan yang seperti itu ya kalau betul-betul menyampaikan bahwa itu dengan suara adzan sama dengan anjing, tentu semua kita akan marah. Tetapi sama sekali tidak ada niat dan apalagi juga penyampaian Pak Menteri itu ketika kita menyimak video yang di-share oleh beberapa masyarakat, itu ketika kita simak kemudian kita perhatikan sama sekali Bapak Menteri Agama tidak menyamakan suara adzan dengan gongongan anjing. Bagi yang memang kontra, ya tentu kita melewati pendekatan-pendekatan secara persuasif, tidak dengan suara-suara dengan keras, tapi kita menyampaikan. Karena memang tugas kita ini adalah sebagaimana yang difirmankan Tuhan, "Ud'u sabila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan." Ud'u ila sabila rabbika bil hikmah. Kita melakukan suatu penjelasan, suatu dakwah dengan cara hikmah.
Kemudian apa? Dengan mau'izah hasanah, dengan cara-cara yang terbaik. Ketika itu belum juga bisa memberikan pemahaman, juga perlu diskusi. Diskusi itu yang mungkin apa dari yang kontra terhadap surat edaran itu, mari kita diskusi. Apa yang mungkin tidak pas dalam pandangan mereka. Tentu dengan seperti itu kita akan terjadi semacam dialog. Ya. Itu penting untuk bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Ya. Dan beberapa masjid yang kita pantau itu telah melaksanakan terkait dengan surat edaran Menteri Agama itu. Ya, oke, Pak Izzat. Kalau kita berbicara aturan itu, tentunya kita tidak hanya melihat atau membaca pada objek adzan saja. Karena masjid juga dipakai oleh mungkin takmir atau pengurus dengan kegiatan lain. Nah, bagaimana ini? Apakah masuk dalam aturan itu, Pak? Contohnya masjid tadi Aswada, terus dia ada acara pagi pengajian gitu. Apakah itu tidak boleh mengeluarkan suara itu keluar gitu? Seperti apakah itu termasuk di dalam? Baik, terima kasih, pertanyaan cukup bagus Mas Teguh. Terkait dengan kegiatan Hari Besar Islam, apalagi mungkin terkait dengan Isra Mi'raj, apakah Maulid Nabi, apakah mungkin Nuzulul Quran nanti pada bulan suci Ramadan. Ya. Ketika nanti jamaahnya itu sampai keluar begitu ya, sampai keluar daripada masjid, maka dipersilahkan. Di dalam aturan Menteri Agama ini, surat edaran Menteri Agama juga sudah diatur. Ketika jamaah itu banyak dan sampai ke halaman, dipersilahkan untuk menggunakan pengeras suara luar. Tetapi kalau jamaahnya hanya 50 dan seterusnya itu ya, bagaimana kalau kita suara di luar, kan begitu. Yang mendengar itu tentu ada juga yang mungkin keyakinan berbeda, dengan latar belakang juga yang berbeda dan seterusnya. Padahal yang perlu kita sampaikan dakwah secara hanya baik, sekian orang di masjid ya. Dan mungkin yang datang hanya 20-30 begitu ya. Masa harus menggunakan suara luar dan seterusnya. Ya, itu rasanya kok kurang bijak ketika kita harus menggunakan suara luar. Di dalam surat edaran Menteri Agama juga sudah diatur bahwa ketika majelis ataupun pengajian dan seterusnya, ketika meludah sampai keluar, membeludak sehingga mungkin di masjid itu tidak bisa tertampung sampai keluar, dipersilahkan untuk menggunakan pengeras suara luar. Itu Mas Teguh. Ya, nah Pak, sebentar lagi ini kan kita akan menghadapi bulan Ramadan ya. Tentunya ada masjid-masjid yang sudah biasa melakukan kegiatan tadarus malam, tadarus subuh, atau mungkin sore hari menjelang buka puasa itu. Nah ini bagaimana Pak aturannya yang aman bisa dilakukan oleh mereka? Baik, terkait dengan kegiatan siar Ramadan, Gema Takbir, Idul Fitri, Idul Adha, dan upacara Hari Besar Islam, penggunaan pengeras suara pada bulan Ramadan, baik dalam sholat tarawih, ceramah, kajian Islam, dan tadrisul Quran menggunakan pengeras suara di dalam. Adapun takbir ini pada tanggal 1 Syawal ya, sampai tanggal 10 Dzulhijjah untuk hari raya itu dapat menggunakan pengeras suara luar. Oh, takbir ya? Ya, sampai dengan pukul 22.00. Jam 10 malam. Ya. Kalau sampai jam 11, jam 12 kan memang waktunya istirahat masyarakat ya. Kan kadang juga ada yang memang merayakan hari raya Idul Fitri, Idul Adha, tetapi juga sebagian masyarakat, apalagi di masyarakat perkotaan yang memang keyakinan berbeda, tidak melaksanakan itu. Kita juga menghargai. Ya, dipersilakan kalau mau lanjutkan dapat dengan menggunakan pengeras suara di dalam. Gitu. Kalau tadarus tadi Pak, tadarus nggak boleh di luar Pak ya? Ya, tadarus itu sebagaimana yang disampaikan bahwa di dalam surat edaran itu menggunakan pengeras suara dalam. Jadi hanya untuk di dalam masjid ya, tidak dikeluarkan di luar masjid ya. Ya kalau umpamanya di dalam sampai menggunakan 100 desibel itu ya
itu kan Heeh. suaranya terdengar kemana-mana juga itu. Iya, Iya, apalagi sampai di luar kan begitu. iya, iya. Baik, Pak Izzat. eh, Tentunya dalam perjalanan mensosialisasikan dalam SE Kemenak ini, tentunya yang dilakukan selain mengumpulkan para penyuluh-penyuluh tadi untuk mensosialisasikan, tentunya juga dari Kementerian Agama, adakah yang eh, mengecek ke lapangan ya, ke masjid-masjid, peralatannya itu sudah sesuai dengan aturan yang termaktub di SE itu? Karena saya Ya, lihat, saya pernah baca itu ada beberapa yang mesti apa namanya, kualitasnya juga dan peralatannya juga gitu. Ada nggak seperti itu, Pak? terima kasih pertanyaan yang luar biasa, Mas Teguh. Terkait dengan aturan penggunaan pengeras suara di masjid ataupun di musola itu tentu masyarakat akan khususnya Kota Bontang itu akan, saya yakin akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, Namun ada juga pengurus masjid musola yang memang dengan peralatan-peralatan yang seadanya, ya, kadang suara yang keluar itu kurang bagus atau sumbang, atau ya. juga pelafatan secara pengajian ya itu kurang baik dan seterusnya. Ya, Itu nanti akan kami pantau sehingga nanti suara-suara Al-Quran, suara-suara bacaan-bacaan kalam ilahi ini bagaimana bisa menyentuh kepada masyarakat. Juga kami bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia Kota Bontang. Bagaimana nanti bersama-sama kita supaya secara serentak, secara masif kegiatan-kegiatan ini, sosialisasi ini bisa juga dilakukan secara bersama-sama. Tentu di lapangan kan ada penyuluh, ada ya, juga kepala KUA, juga beberapa tenaga-tenaga kita yang ada di masyarakat itu tentu akan memberikan laporan. ya. Tentu laporan-laporan ini ya kalaupun juga nanti perlu mengecekkan di lapangan, kita bersama-sama tentu dengan bantuan masyarakat ya, stakeholder, tentu kan ada juga PCNU, ada juga PD Muhammadiyah, syukur juga ada nanti ada Majelis Ulama dan seterusnya. Itu kita bersama-sama untuk bisa menertibkan kalau memang ada suara-suara yang memang kurang pas dan seterusnya itu, Mas. Ya, oke, Pak Izzat. Selanjutnya, apabila ada masjid yang masih ya dalam tanda kutip bandel ya, tidak mau melaksanakan itu gitu. Kalau keras saya kira 100 desibel itu seharusnya sudah keras, tapi ada mungkin ya ada masih yang bandel mengindahkan waktu yang tadi disampaikan. Mungkin seharusnya yang sholat duhur 5 menit mereka setengah jam sudah membunyikan. Ada nggak sanksi-sanksi yang termaktub di situ terhadap masjid-masjid yang dianggap masih tidak mau menjalankan itu? Gimana, Pak Kemenak? Baik, pertanyaan yang luar biasa, Mas Teguh, terkait dengan bagaimana ada sanksi dan seterusnya. Ya, Tentu surat edaran ini dalam rangka edukasi kepada masyarakat. Tentu ketika ada hal-hal yang memang di luar dugaan kami semua, ada masyarakat ataupun takmir yang mungkin ya dalam tanda kutip mohon maaf melanggar dari surat edaran ini, ya tentu kita semua bekerja sama untuk bisa memberikan pengertian sama-sama. Ya tentu ya masyarakat sekitar juga akan mungkin memberikan masukan-masukan supaya apa? Supaya nanti terkait dengan surat edaran. Dan kalau sudah diterima oleh masyarakat, tentu takmir-takmir ataupun pengurus masjid itu akan merasakan surat edaran ini. Kenapa? Karena edaran ini juga terkait dengan sanksi-sanksi ini memang ya dalam tanda kutip tidak ada ya. ya tidak harus kena sanksi dan begitu, apalagi kaitannya dengan hukum begitu. Tapi kalau sudah masyarakat dan mungkin itu sudah menjadi pemberlakuan di sebuah daerah, sebuah masyarakat itu ya tentu kalau umumnya ini nanti masyarakat juga yang menghukum kan gitu. Sanksi masyarakat itu yang berlaku ya. Masyarakat itu kan lebih berat daripada mungkin terkait dengan hukuman gitu.
Ya. Ya saya yakin karena ini juga mengatur terkait dengan ketertiban keharmonisan di masyarakat, bahwa ini surat edaran tidak ada sama sekali hal-hal yang terkait dengan apalagi surat suara adzan itu tidak boleh dan seterusnya, itu sama sekali tidak. Itu hanya mengatur waktu karena ini juga terkait dengan harmonisasi sosial di masyarakat. Ya. Saya tidak menyimpulkan, namun kelihatannya media sosial atau media-media yang mungkin tadi ada kepentingan yang kata Pak Kemenak tadi, dan berita-berita hoak mungkin. Nah, ada nggak himbauan Pak Kemenak untuk masyarakat yang masih menganggap bahwa himbauan ini tidak berpihak pada masyarakat, mungkin pada kepentingan sekelompok tertentu? Himbauannya seperti apa, Pak? Baik. Ya, saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bontang menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bontang, ketika ada informasi-informasi, apalagi kaitannya informasi itu hoak dan seterusnya, mohon untuk bisa, kalau dalam bahasa agamanya itu adalah fatabayanu. Fatabayanu untuk melakukan tabayun, untuk melakukan klarifikasi. Terlebih juga mungkin ada pegawai-pegawai kami sampai di tingkat kecamatan itu kan ada kepala kantor urusan agama, ada para penyuluh, juga ada masyarakat atau pegawai-pegawai kita semua yang ada di masyarakat, untuk bisa juga menanyakan terkait dengan kebenaran itu. Itu lebih arif dan bijaksana ketika masyarakat itu melakukan tabayun, melakukan klarifikasi kepada kami semuanya. Dan atas kesadaran itu semua kami menyampaikan kepada masyarakat terima kasih yang tak terhingga, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, terjadi gejolak, terjadi lain dan sebagainya, sehingga kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tentunya itu akan lebih kondusif. Tentu kita ini harapan dari kita semua, bagaimana kehidupan ini supaya tertib dan apalagi Bontang kan memiliki yang disebut dengan hebat dan bermartabat kan begitu. Hebat dan beradab. Nah, itu yang menjadi moto kita semua, bagaimana menjadikan warga Kota Bontang hebat, tetapi kehebatan itu juga didasari dengan adab yang luar biasa. Ya. Oke, Pak Izzat, Pak Kemenak Kota Bontang, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas informasi-informasi maupun ilmu-ilmu yang sudah disampaikan. Semoga kita semua bisa memberikan pencerdasan terhadap masyarakat. Ya. Baik. Pemirsa PKTV. Ya, pemirsa PKTV, demikian bincang-bincang kita pada PKTV Talk edisi kali ini. Luar biasa, kita narasumber Kepala Kemenak Kota Bontang telah menyampaikan beberapa hal terkait pro kontra dari pengeras suara yang ada di masjid. Aturannya sudah dibuat, sebenarnya sudah dari dulu, cuman sekarang memperbaiki ya, dan tujuannya untuk menjaga keharmonisan kita hidup di tengah-tengah masyarakat, apalagi di Bontang sudah kota ya, jadi penduduknya sangat padat. Memang aturan itu mungkin saja mengatur kita untuk saling tegang rasa dan hidup di masyarakat dengan tenang. Saya mewakili seluruh kerabat pamit undur diri. Kita akan ketemu pada PKTV Talk edisi yang akan datang, tentunya dengan narasumber dan topik yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV Gereja Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.